Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aman Endra Ilhami dengan NIM 240103103 dari semester 3 kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis fenomena nyata menggunakan konsep kalkulus berubah banyak pada fenomena sebaran suhu pada plat logam datar. Tujuannya untuk menetapkan konsep kalkulus berubah banyak seperti fungsi dua variabel, turunan parsial, turunan berarah, nilai ekstrim, dan juga metode Lagrange untuk menganalisis fenomena nyata seperti sebaran suhu pada plat logam datar. Latar belakangnya, fenomena penyebaran suhu ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada plat logam yang dipanaskan di salah satu sisinya. Suhu di tiap titik berbeda tergantung posisinya, membentuk pola distribusi tertentu. Dengan kalkulus dua variabel, fenomena ini dapat dimodelkan agar kita memahami bagaimana suhu berubah terhadap posisi dan menentukan titik ekstrimnya. Alasan saya memilih fenomena ini karena fenomena ini umum terjadi dalam teknik mesin, fisika, dan industri manufaktur, di mana suhu pada plat logam berubah tergantung posisi titiknya. Dengan pendekatan kalkulus dua variabel, fenomena ini dapat dimodelkan untuk memahami arah perubahan suhu, titik terpanas, dan keseimbangan pada bidang logam. Kita dapat memodelkan suhu sebagai T terhadap XY sebagai fungsi posisi XY pada plat logam. Model fungsi matematis yang kita gunakan untuk menyatakan suhu pada plat logam yaitu T terhadap XY sama dengan 100 dikurang 0,5 X kuadrat dikurang 0,3 Y kuadrat ditambah 2X ditambah Y. Dengan keterangan T sebagai suhu derajat Celcius, X sebagai posisi horizontal cm, dan Y sebagai posisi vertikal cm. Komponen koefisien negatif pada X kuadrat dan Y kuadrat menunjukkan bahwa suhu berkurang semakin jauh dari sumber panas. Koefisien positif pada X dan Y menunjukkan bahwa suhu meningkat ke arah kanan atas plat. Dan konstanta 100 adalah suhu awal atau suhu dasar sebelum adanya pengaruh posisi. Kita dapat melihat model fungsinya pada gambar grafik fungsi 3D yang telah saya sediakan seperti ini. Lanjut, pada gambar grafik dan peta konturnya kita bisa lihat di sini garis hijau atau garis kontur menandakan tempat suhu yang sama. Semakin rapat garis antar garis menunjukkan perubahan suhu yang lebih cepat. Garis membentuk pola X-flip yang menandakan bahwa penurunan suhu tidak sama di arah X dan juga Y. Ini berarti perubahan suhunya lebih condong ke arah titik X. Dengan titik pusat X-flip menunjukkan suhu lokasi maksimum, yaitu suhu tertinggi di permukaan plat. Kita dapat melihat suhu tertingginya di grafik 3D ini yaitu mencapai di sekitaran 100 derajat Celcius. Lanjut, di turunan parsial, untuk mengetahui laju perubahan suhu terhadap arah horizontal dan vertikal, kita akan mencari turunan parsialnya, di mana turunan parsial T terhadap X sama dengan negatif X plus 2, dan turunan parsial T terhadap Y sama dengan negatif 0,6 Y ditambah 1. Untuk turunan berarahnya, misalkan arah perubahan yang diamati adalah vektor sama dengan 3,4, maka vektor satuannya atau vektor headnya sama dengan 3/5,4/5 dengan gradien Tx, Ty sama dengan negatif X tambah 2, negatif 0,6 Y ditambah 1, sehingga turunan berarah di titik XY nya sama dengan negatif X plus 2 dikali 3/5 ditambah negatif 0,6 Y plus 1 dikali 4/5. Lanjut, menentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrim diperoleh dari syarat titik ekstrim yaitu Tx sama dengan 0 dan Ty sama dengan 0. Lalu kita substitusikan dalam X min
negatif X plus 2 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 2, dan negatif 0,6Y plus 1 sama dengan 0 sehingga Y nya sama dengan 1,67, dan ditemukan titik ekstrimnya itu berada pada titik 2,1,67. Nah, setelah kita mengetahui titik ekstrimnya, kita akan menggunakan determinan Hasan untuk mencari nilai suhu maksimumnya. Kita bakal uji dengan determinan Hasan. Kita pertama bakal mencari turunan Tx terhadap X sama dengan negatif 1, turunan Ty terhadap Y sama dengan negatif 0,6, dan turunan Tx terhadap Y sama dengan 0. Lalu kita kalikan turunan Txx dan Tyy dikurangi Tx kuadrat sama dengan negatif 1 dikali negatif 0,6 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 1,6 lebih dari 0. Itu saya salah tulis, sehingga nilai suhu maksimumnya ditemukan 104,33 derajat Celcius. Lalu kita optimasi dengan kendala atau metode Lagrange, di mana kendalanya sama dengan X plus Y sama dengan 3, persamaannya T sama dengan lambda, sehingga negatif X plus 2, negatif 0,6Y plus 1 sama dengan lambda 1,1. Sistem persamaannya negatif X plus 2 sama dengan lambda, negatif 0,6Y plus 1 sama dengan lambda, X plus Y sama dengan 3. Nah, dari dua persamaan tersebut kita mendapatkan bahwa negatif X plus 2 sama dengan negatif 0,6Y plus 1, sehingga X sama dengan 0,6Y plus 1. Lalu 0,6Y plus 1 ditambah Y sama dengan 3. Itu maka kita ketahuinya Y nya itu sama dengan 1,25 dan X nya sama dengan 1,75. Nah, setelah kita mengetahui nilai suhu optimalnya berada pada 103,3 derajat Celcius. Kesimpulannya, dari hasil analisis tersebut kita memperoleh yang pertama itu model matematika suhu, di mana fungsi suhu T X-Y sama dengan 100 dikurang 0,5 X kuadrat dikurang 0,3 Y kuadrat plus 2X plus Y berhasil menggambarkan hubungan posisi suhu pada logam yang dipanaskan di satu sisi. Yang kedua, turunan suhu parsial dan gradien. Turunan parsial menunjukkan laju perubahan suhu terhadap arah horizontal dan vertikal, sedangkan gradien memberikan arah perubahan suhu tercepat di permukaan plat. Yang ketiga, titik ekstrim atau yang tanpa kendala diperoleh titik maksimum lokal di X-Y sama dengan 2,1,67 dengan suhu maksimum T dengan 104,33 derajat Celcius. Titik ini merupakan daerah terpanas pada permukaan logam tanpa batasan posisi. Yang keempat, optimasi dengan kendala atau dengan metode Lagrange dengan batasan X plus Y sama dengan 3. Titik optimal berada di X-Y sama dengan 1,75,1,25 dengan suhu T sama dengan 103,3 derajat Celcius. Artinya pada batas X plus Y sama dengan 3, posisi tersebut adalah posisi paling panas. Implikasi nyatanya, titik X adalah lokasi di mana panas paling terkonsentrasi. Hasil ini membantu menentukan titik optimal untuk sensor suhu atau pendingin mesin agar distribusi panas lebih efisien. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.